Ustaz yang jawab. Bantu ini kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Qarib, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya alima ma fis sudur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Taqwa, Bapak Muhammad Nail Adhari Sarjana Teknik beserta jajaran, para pengurus Masjid Taqwa, para alim, para ulama, para asatizah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur mari senantiasa kita persembahkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya jualah. Saat ini kita masih sempat hadir di Masjid Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga segala rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dalam ridhonya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap Allah curahkan kepada junjungan kita, panutan umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau yang istiqomah dalam mengikuti dan melaksanakan ajaran Islam, termasuk kita yang hadir di Masjid Taqwa ini hingga pengikut beliau akhir zaman kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kami mengajak kita untuk menyikapi tentang beberapa tanda orang yang celaka. Kita tentu menginginkan kehidupan kita, terutama di akhirat kelak, tidak sengsara, tidak celaka, sehingga kita nanti berharap dengan rahmat Allah kita berada di tempat yang sangat diidamkan oleh seluruh umat Islam, khususnya dan orang-orang yang beriman. Nah, dari
dari berbagai macam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, kata Rasulullah, alamatus syaqawati arba'atun, tanda-tanda orang celaka itu ada 4 macam, 4 ciri. Jadi kalau 4 ciri ini ada dalam diri kita, sadarlah itu termasuk cikal bakal orang yang celaka. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, termasuk ciri orang yang celaka itu adalah nisyanuz dzunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Ciri orang celaka yang pertama adalah orang yang melupakan dosa-dosanya di masa lalu, padahal dosa itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lupa dengan dosa di masa lalu itu biasanya akan terus berbuat dosa, sehingga dia merasa seperti tidak punya dosa sama sekali. Dia merasa dirinya suci, dia merasa tidak punya beban, dan dia merasa aman-aman saja. Dosa itu baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, tentu gampang untuk menebusnya dengan sholat taubat, dengan banyak istighfar. Yakin dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, itu Allah tidak akan mengampuni selagi manusia yang kita berbuat dosa kepadanya belum memaafkan kita. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, berhati-hatilah kita, jangan sampai kita terlanjur berbuat dosa sekecil apapun dosa itu. Seperti dikatakan tadi, dosa kecil tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dosa besar. Nah, apabila kita terlanjur berbuat dosa, orang yang ingat dosanya tentu dia akan cepat-cepat bertobat dan cepat-cepat dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa yang dia lakukan. Karena dia ingat dosa-dosanya yang telah lalu itu. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, bahwa setiap anak Adam itu adalah manusia yang memang selalu berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri orang yang celaka itu, kata Rasulullah, zikrul hasanati wala yadri aku bilat amruddat. Orang
Orang celaka ciri yang kedua adalah orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan di masa lalu yang dia kerjakan. Padahal yang dia kerjakan itu tidak bisa diketahui apakah diterima atau ditolak. Oleh karena itu sebagai seorang yang muslim, mukmin, kita tidak tahu pasti amal yang kita lakukan ini. Tugas kita hanya beribadah, beramal, dan berbuat baik. Nah, perkara diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mengendalikan diri kita, mengendalikan nafsu kita. Apabila terbetik kita ingin selalu menyebut-nyebut kebaikan yang pernah kita perbuat. Apalagi tujuan menyebut-nyebut kebaikan itu adalah mengharapkan pujian dari manusia. Dan setan ini bapak-bapak, ibu-ibu memang paling gesit. Paling gesit menggoda kita manusia supaya kita menjadi orang yang berdosa. Iblis, setan itu kan sudah bikin kontrak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di surat apa itu, di surat Al-A'raf ayat 17 sekali. Ya kan, Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma la'atyanahum min baini aydihim." Aku akan datangi mereka, hambamu, dari hadapan mereka, min khalfihim, dari belakang mereka, ma'an aymanihim, dari sebelah kanan mereka, ma'an syamalihim, juga dari kiri mereka, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Dan dapat di hambamu itu, kata setan, kata iblis, banyak yang tidak bersyukur. Orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan di masa lalu itu cenderung menganggap dirinya lebih baik, cenderung meremehkan orang lain, cenderung merasa lebih unggul. Maka timbullah yang namanya istilah sifat sombong. Nah, apabila ini terjadi dan ada dalam diri kita, maka kita harus segera sadar ini jangan sampai lama bercokol di dalam hati kita dan sampai lama bersemayam di kolbu kita. Ya, kalau sekali-sekali diucapkan, disebut, apalagi dalam rangka syiar, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau selalu disebut-sebut, selalu diucapkan terus kebaikan masa lalu yang diperbuat, makanya 10 tahun yang lalu dibuka lagi ceritanya. Nah, maka ini termasuk ciri orang yang celaka. Seakan-akan dia itu tidak jelas. Jadi kalau orang jelas itu berbuat, selesai. Nah, dia tidak ada kepentingan lagi dengan yang pernah dia perbuat secara duniawi. Dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mengharapkan apa-apa. Itu ciri orang celaka yang kedua. Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan orang yang celaka yang ketiga itu adalah wa nazruhu man fawqahu fid dunya. Orang yang selalu melihat ke atas masalah urusan dunia. Jadi melihat sesuatu
tentang dunia ini seakan-akan mau diambil semua, dirokok semua. Kurang 1 tambah, kurang 2 tambah, sudah 3 tambah. Di hatinya hanya betul-betul terpikir masalah urusan dunia. Dia tidak memikirkan bagaimana kehidupan akhirat. Ketika dia mendapatkan rezeki, hanya betul-betul digunakannya untuk poya-poya kehidupan dunia, memenuhi hawa nafsunya, memenuhi syahwatnya, memenuhi keinginannya. Dan dia selalu berusaha kerja keras banting tulang untuk mencapai dunia, bahkan ingin melihat orang lain yang sukses, dan dia pun ingin mencapai yang demikian dengan cara-cara yang bahkan mungkin menghalalkan segala cara. Sebab orang yang mencintai dunia semata, lupa akhirat, itu biasanya apapun jalan yang dia tempuh, yang penting dia peroleh. Maka lahirlah istilah tadi, menghalalkan segala cara. Laba gaji besar, masih nak maling, ya. Maling tak tanggung-tanggung dalam jumlah yang istilah apa aja dan bahasa sangat fantastis. Artinya itu sangat luar biasa. Jadi kita kalau dalam gaji 60 juta sebulan, nah jadilah kita bergaji kadang tuh tidak sebanyak itu, gaji 4 juta, 5 juta sebulan, alhamdulillah, jadilah. Tidak lagi nak berpikir, pikir macam-macam. Boleh kita mencapai dunia itu boleh, tapi dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu kita mendapatkan rezeki itu, kita pikirkan pula masalah kehidupan akhirat. Dapat rezeki untuk kepentingan akhirat, sisihkan untuk akhirat. Jangan hanya untuk dunia saja. Nah, sementara kebanyakan orang, saudara-saudara kita, menurut data ini kan, ada yang memang betul-betul tidak pikir akhirat, hanya untuk kepentingan dunia saja. Nah, maka ini orang yang yang celaka. Kalau ada rezeki, ya kita bangun rumah sakit, kalau ada duit, kan bagus itu. Tidak ketua yayasan kita orang bikin ada duit, bikin masjid. Ya, jadi betul-betul digunakan untuk kepentingan akhirat. Ditambah lagi dengan mengeluarkan dana-dana untuk kepentingan lain. Ya kan? Jadi bukan kita tidak boleh melihat dunia, boleh dari dunia, tapi ingat juga untuk kepentingan akhirat. Terakhir, termasuk orang yang celaka adalah fanzuru ila man dunahu fil akhirah. Di hadis lain, fanzuru ila man dunahu fid din. Dia selalu memandang atau melihat ke bawah masalah urusan akhirat. Jadi dia anggap urusan akhirat itu tidak penting. Apalagi yang merasa umurnya baru sekian, baru umur 30, baru 40. Si Anu itu umurnya 60 masih pada lumayan gaplek, begini kan? Si Anu itu kalau umur 70 masih keluyuran. Yang aku ini baru 30 aja apa? Si Anu itu rumahnya juga masjid, tapi tak pernah ke masjid, ya kan? Nah, aku alhamdulillah sekali jadilah, alhamdulillah. Jadi selalu melihat ke bawah masalah urusan agama, masalah urusan dunia, bukan masalah urusan agama. Sehingga dalam pikirannya
ibadah itu seperti tidak punya nomor atau punya nomor belakangan. Jadi boleh dikatakan kurang kepedulian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, kurang peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Di hatinya tidak punya tekad dan niat untuk beramal tentang kepentingan akhirat. Nah, orang yang hanya memikirkan dunia dan tidak untuk akhirat, dan dia selalu melihat ke bawah, melihat orang yang lebih rendah tingkatan ibadahnya, maka orang ini orang yang celaka. Jadi kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling bagus masalah urusan dunia kita melihat ke bawah, masalah urusan akhirat kita melihat ke atas. Dan ini sering kita dengar dari orang tua kita. Kita dengar dari nasihat-nasihat para senior-senior kita. Nah, ternyata memang Rasulullah berpesan demikian. Jangan sampai kita melupakan akhirat, hanya ingat dunia melulu. Jangan sampai kita tidak mengejar akhirat, hanya mengejar dunia melulu. Nah, jadi dunia kita kejar, akhirat pun lebih kita kejar. Alhamdulillah, kalau kita melihat situasi, ya, saya yakin bapak dan ibu yang ada di masjid ini, insya Allah tidak termasuk golongan yang celaka ini. Ya. Sebab kalau orang yang termasuk 4 tadi, ya, salah satunya nak ke masjid berat, apalagi gerimis. Kenapa? Karena dia melihat kiri kanan, dan artinya turun, dan sudah atau masjid itu. Atau melihat dengan contohnya tadi, ya kan? Umurnya masih muda, sementara yang lebih tua banyak yang tak taat. Oleh karena itu kita tidak perlu berkaca dengan orang lain yang lebih rendah masalah ibadah, dan tidak perlu berkaca dengan orang lain masalah dunia. Walaupun itu penting, tapi bukanlah tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Akhirat itu adalah wal akhiratu khairun wa abqa. Kampung akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Sedangkan dunia itu adalah sementara. Nah, karena itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, marilah kita gunakan kesempatan umur kita yang sangat singkat, karena kita ini pada hakikatnya semakin hari semakin mendekati alam barzakh. Semakin hari semakin jauh kita meninggalkan dunia. Jadi kalau jarak kita misalnya menuju alam barzakh itu tinggal 100 meter, nah hari ini sudah berkurang, besok berkurang, lusa berkurang. Semakin mendekat kita ke alam barzakh. Karena itu bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk orang yang celaka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Waktu suruh kita jam 6:07, jadi ada waktu lebih kurang 3 menit. Kalau bapak ibu-ibu ada yang ingin bertanya, barangkali kami beri kesempatan. Tapi mohon maaf, barangkali sekali lagi kalau waktu kita memang sangat singkat. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, bapak ibu-ibu silakan cari sumber lain. Demikian, terima kasih. Sementara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua. Dan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Pak RW, Pak RT cukup, Pak RT. Pak banyak Pak RT, Pak RW. Pak Ketua, yang mana? Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, Bu? Ya, silakan, Bu. Maju.
Ya silakan kok, buat-buat tidak apa-apa berjualan. Roll. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartiana. Ini bertanya tentang sholat witir. Sholat witir itu ada 1 rakaat dan 2 rakaat. Rakaat terakhir biasanya sesudah surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada sesuatu saat duduk benar yang terakhir itu tidak memakai An-Nas. Apakah itu sama dengan memakai An-Nas atau tidak? Baiklah Pak, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu, kami silakan Pak Ustaz menjawab. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang pertama kita pahami, mohon maaf Bu ya, status membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu dulu. Di status membaca ayat sesudah Al-Fatihah itu adalah sunat. Sunat itu artinya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau sunat berarti tidak maju sekalipun tidak ada masalah. Tapi dalam ibadah memang dianjurkan untuk banyak-banyak menambah yang sunat. Kenapa? Karena yang sunat ini termasuk salah satu ibadah yang semakin mendekatkan hamba kepada Allah. Itu ada hadisnya, hadis qudsi bahkan. Nah, adapun membaca 3 surat di witir itu sunnah Rasul memang. Ya, Rasulullah SAW di dalam sunnah witirnya itu kan. Nah, kita ini kan kadang-kadang situasi Bu, Pak, kalau sendirian mungkin tidak apa-apa. Kalau berjamaah kadang-kadang dia sikon. Sunnah Rasul itu kalau witir sebenarnya rakaat pertama, ini bagian berkah. Rakaat pertama itu surat Al-A'la, dan rakaat kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga digabung tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Tapi kalau kita misalnya kelupaan tidak membaca surat An-Nas, tetap sah sholatnya, ya kan? Tapi ada kurang pahala sunatnya. Nah, itu baik. Witir tetap sah. Tapi karena tadi sunnah Rasul, kalau dibaca cuma 2, Al-Ikhlas dan Al-Falaq, An-Nasnya kan kurang dikit. Pahala tadi. Jadi kalau ini mohon maaf ya, kita bukan yang tidak pastikan jumlah pahalanya. Seandainya, tapi ini pasti lebih. Seandainya 1 surat itu pahalanya 100,
Kalau 3 kan 300. Nah dengan membaca cuma Al-Ikhlas dan Al-Falaq cuma dapat 200, kurang 100. Itulah contoh hitungannya. Tapi kita tak tahu pasti. Yang pasti setiap satu huruf yang kita baca Al-Quran itu di dalam sholat pahalanya kata Rasul 50 pahalanya. Jadi membaca Al-Quran dalam sholat satu huruf bernilai 50. Di luar sholat dengan berwudu selawi. Di luar sholat tidak berwudu 10. Jadi kita hitunglah surat An-Nas tuh, ya aku udah hafal beberapa huruf. Ya itu kan, ya jujur ya. Nah itulah. Jadi kalau memang tidak membaca, kita pribadi tidak membaca, dosa besar. Seandainya imam juga tidak baca An-Nas, cukup kita maklumi baik karena al-insan makhluk khata' wan nisyan. Manusia itu memang selalu dosa dan lupa. Nah itu. Jadi maklumi baik ya. Jangan kita viral ke. Kan tapi viral ke mau imam kami tidak baca An-Nas, tidak masuk ini jangan bodoh kan. Itu kita malah menambah dosa kita. Demikian Ibu jawabannya. Ada lagi kira-kira? Baik, Bapak Ibu-Ibu, waktu surut memang sudah masuk, sudah 3 menit, 4 menit lewat ya. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.